Pak Jokowi banyak diganggu. Banyak sekali diganggu. Mungkin suatu hari akan makin banyak yang terungkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada pengamat politik, yaitu politikus Bung Fahri Hamzah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mungkin suatu hari akan makin banyak yang terungkap dimensi-dimensi dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang dua kali bertempur di dua pilpres 2019-2014 itu, Bang. Jadi misalnya hilirisasi itu, Bang, ya. Ini kita bicara global economy, ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu. Banyak sekali diganggu. Karena ini kan macam watak VOC, Bang. Orang pengen cuma datang ke Indonesia, ngeruk sumber daya alam. Sumber daya alam itu dikeruk dan nanti dia bikin lubang-lubang di tanah bangsa kita. Habis itu rakyat dibiarkan miskin. Seperti teori kolonialisme kuno itu, ya, atau kapitalisme kolonial itu. Atau jadi kalau istilah Bung Karno itu kapitalisme rakus. Kapitalisme rakus, ya. Ya, apa namanya? Dirty, greedy capitalism, ya. Jadi teorinya itu tiga. Daerah jajahan adalah sumber pekerja murah. Daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk. Daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Jadi setelah mereka keruk sumber daya alam kita, buruh atau kerja murah gitu, dia kasih kita uang sedikit, lalu dengan uang sedikit itu dia jual produk-produk mereka kepada kita. Nah, akhirnya ngambil keputusan hilirisasi. Banyak yang ganggu. Karena basis dari industrialisasi kan begitu ekonomi itu kan, Bang. Kita dari sumber daya alam, lalu kemudian manufaktur dasar, manufaktur yang lebih modern, negara teknologi, ya kan, negara keuangan atau finance, kemudian jasa, baru consumption. Itu kan gradasi dari perekonomian. Kita ini nggak pernah boleh mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dimainkan harganya, dihajar di WTO, macam-macam. Siapa yang ngotot dengan hilirisasi ini? Siapa yang memberikan backing kepada Pak Jokowi tentang hilirisasi? Coba kalau kita lihat, Bang, itu Pak Prabowo. Dan kalau dia tidak menjamin pasukannya bahwa kita harus tutup mata untuk hilirisasi sebagai syarat dan fondasi bagi kemajuan, nggak bisa kejadian. Sekarang kita sudah kirim sinyal ke seluruh dunia, enough is enough. Indonesia nggak bakalan lagi menjadi tempat lu ngerambil sumber daya alam, ngerampok hasil alam dan tidak diolah di sini. Nggak bakalan lagi. Orang udah tahu itu. Dan itu tantangan besar yang tidak terungkap dalam pilpres ini, Bang. Tapi di belakang layar ada yang bekerja supaya industrialisasi dan hilirisasi tidak diteruskan. Ya, saya ingin cerita pengalaman sedikit ketika saya ke Sumbawa Barat misalnya, ya. Iya. Saya melihat di sana ada satu industri tambang. Iya. Dulu dimiliki oleh Newmont, ya. Sekarang dimiliki oleh PT Aman Mineral misalnya. Mineral, ya. Nah, saya ke sana melihat bagaimana konsep hilirisasi itu manfaatnya seperti apa. Iya. Nah, dulu kan orang menjual emas sekaligus dengan tanah. Iya. Di situ dalam tanah itu ada tembaga, ada emas, itulah yang kita ekspor keluar. Iya. Tetapi dengan hilirisasi ini kan manfaatnya itu kan sekarang besar sekali karena kita tuh mengolah emas sendiri. Iya. Baru setelah menjadi emas batangan, kita jual ke sana. Itu kan luar biasa. Begitu juga Freeport melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya mereka ini satu memang ada yang ganggu. Kemudian yang kedua dia takut invest yang besar. Saya tanya misal Aman Mineral itu mereka investasi ya di lahan Newmont itu sekitar 7 triliun untuk hilirisasi. Kemudian Freeport hampir 9 triliun misalnya. Saya nggak tahu Cina yang bikin nikel-nikel itu berapa triliun di sana. Jadi ini investasi yang luar biasa sebenarnya. Nah, ini orang nggak paham nih. Betul. Orang ini kan gampang sekali tersentuh emosi, ya kan? Persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan hal prinsip. Gitu. Nah, kita bicara hukum dan demokrasi kan nanti bisa berangkat dari sini. Kesejahteraan ini kan. Gitu.
Bung Fahri. Ya itu kira-kira yang mau diselesaikan oleh Pak Prabowo itu memang ya omong kosong lah, kita bicara demokrasi, kita bicara tentang gagasan-gagasan ideal, Bang. Kalau kita dijebak sebagai negara berpendapat terendah. Dan kita masih negara kolonial. Iya. Ini kolonialisme. Iya. Kalau kita tidak berhasil mengangkat pendapatan per kapita kita di atas 10.000 US dollar, ya sekarang kan sudah mendekati 5.000 katanya. Kalau tidak di atas 10.000, kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan rendah. Ya. Nah, karena itulah kita harus keluar dari sini. Pak Jokowi sudah bikin fondasi pada infrastruktur fisik. Saya kira kemarin saya ngomong sama Pak Prabowo juga cukup panjang tentang orientasi berikutnya itu adalah investasi SDM. Jadi kenapa Mas Gibran tuh ngangkat kartu kartu anak sehat, kartu lansia? Karena kita mau tidak mau basis bagi pertumbuhan ekonomi kita yang akan datang setelah infrastruktur kita bangun dan terus kita akan bangun adalah investasi pada manusianya. Iya, betul. Kalau anak-anak kita stunting, nggak bisa kita bicara superpower, nggak bisa kita bicara negara kuat. Orangnya, mohon maaf, kekurangan gizi. Abang dan saya ini lahir di kampung, Bang. Iya. Abang lihat kampung saya kemarin. Saya tuh, Bang, kadang-kadang ya, kuliah Jakarta, masuk UI. Wah, teman-teman saya mentereng, anak-anak pejabat gitu. Kadang-kadang saya mikir, alhamdulillah ibu saya itu makan apa saya, sehingga otak saya lumayan agak kuat lah. Cuman mau masuk. Tapi kata abangnya, iya. Ya, Bang Muiz. Bang Muiz bilang, Pak Fahri itu menjadi pinter. Itu karena dia sering sekali di mobil, di mana-mana, di dalam bis pun dia waktu kecil baca Al-Quran. Iya. Ya, memang minat baca itu nggak tahu datang dari mana ya, tapi alhamdulillah memang ada minat baca. Tapi otak, Bang, kalau kita ini nggak makan telur rutin, minum susu rutin, makan protein rutin, dan protein itu protein ikan yang banyak itu, Bang, ya di kampung. Karena kita tinggal di pinggir sungai, pinggir laut ya. Nggak nyanda pala kita ini, Bang. Iya. Berat juga. Nah, ini yang kita pikirkan tentang anak-anak Indonesia yang sekarang ini jutaan jumlahnya. Iya. Kalau nggak minum susu, kata Pak Prabowo, kasih minum susu. Kata Pak Prabowo, kasih makan bergizi tiap hari ke anak-anak sekolah ini. Apa yang bisa dia tangkap? Akhirnya kita ini cuma mengembangkan ilmu sosial. Sains nggak bisa, matematika nggak bisa, fisika nggak bisa, teknologi nggak bisa, nggak maju kita, Bang. Iya. Tapi kalau anak-anak ini cerdas dari awal, makanannya bergizi, dia bisa belajar seperti Pak Habibie. Ya. Jadi sekelas Pak Presiden Jokowi maupun Pak Menhan Prabowo Subianto bukan lagi membicarakan problem-problem nasional, tapi mereka sudah bersaing atau membicarakan atau mendebatkan problem-problem di kancah internasional. Nah, ini bagus sih untuk pembelajaran masyarakat Indonesia agar kita tidak tergiring opini dari para profesor-profesor yang suka memprovokator yang tidak baik tentunya untuk kemajuan negeri kita ini, untuk memajukan bangsa ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dah, saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.